maka tidurlah tanpa ada kebencian. Inilah wiridan salah satu ahli surga, wirid tanpa membaca. Yang dulu Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma membuntutinya hari. Ternyata wiridnya tidaklah berjilid-jilid, tidaklah berjuz-juz. Wiridnya cuma satu. Sebelum dia tidur, dia membuang semua kebencian. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, Jaddul Hasanain, imam tariqah, imam mazhab, semuanya bersanad kepada beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Cuma sayang hari ini kita kalau sebut nama Sayyidina Ali disebut Syiah Rafidah. Ya salam. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, apakah engkau tidak ridha seperti Musa dan Harun? Aku Musanya, engkau Harunnya. Adakah hubungan yang lebih dekat daripada itu?" Ini semua hadisnya sahih. Man ahabbaka fahuwa mu'min. Siapa yang mencintaimu maka dia beriman. Wa man abghadaka munafik. Yang memurkaimu, membencimu, dia munafik. في آخر الزمان والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وآل بيته وذريته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا أبا أرواحنا يا سيدنا يا رسول الله. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم. آمين يا رب العالمين. Sungguh beruntung kita hidup di akhir zaman, masa yang mana seorang Nabi Musa pun menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa membaca lembaran-lembaran Lauh Mahfuz, terlihat di sana kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa di riwayat Imam Abu Nuaim, riwayatnya Hasan? Ya Rasulullah, ya Allah, jadikan aku nabi umat tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nabiyuhum Ahmad. Nabi mereka namanya sudah ada, yaitu Ahmad. Maka sang Nabi Muhammad bin Abdullah belum dilahirkan, tapi ruhnya sudah ada. Maka itulah ruhnya bernama Ahmad. Inilah yang diabadikan dalam surat As-Saff. Ismuhu Ahmad. Allah mengabarkan lewat Sayyidina Isa, Ruhullah wa kalimatuh, namanya adalah Ahmad. Karena beliaulah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah kita mengenal bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku pencinta Allah, pencinta Rasulullah, pecinta zuriat-zuriat Rasulullah, pecinta pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bandingkan kita dengan mereka. Apakah kita masih ingat satu riwayat? Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, tatkala beliau diperintah oleh Rasulullah untuk mengubur darah bekamnya. Darah bekam, kalau saya berbekam, maka darah bekam saya najis. Maka Rasulullah secara zahir mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah, kuburlah ini.
Lalu Sayyidina Abdullah bin Zubair ingin menguburnya, gak jauh dari rumah, di belakang, di kebun. Tetapi di hatinya ada satu kalam, tidak ada satupun yang keluar dari tubuh baginda Rasulullah SAW kecuali di situ ada cahaya, ada nur, ada keberkahan. Maka darah yang tadi sudah membeku, dia langsung telan. Setelah itu dia kembali ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu Nabi menebak, wahai Abdullah, apakah engkau memakannya? Apakah engkau memasukkan ke dalam tubuhmu? Kata Abdullah, wahai baginda Rasulullah, aku menyimpannya di tempat yang orang tidak akan dapat melihatnya lagi. Rasulullah bertanya lagi, engkau telah menelannya? Lalu dia tersenyum dan Nabi mengatakan, wailul linnas, celaka manusia jika ada yang menyakitimu wahai Abdullah bin Zubair. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara bebas. Bayangkan, itu darah cuma darah bekam mengalir dalam tubuh Abdullah bin Zubair, maka yang mengganggunya mengganggu Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan orang yang dalam tubuhnya ada darah nasab Rasulullah SAW? Itulah sebabnya salah satu ciri-ciri junud Dajjal, juyus Dajjal, tentara-tentara Dajjal, mereka menyakiti zuriat Rasulullah SAW. Namun tunggu dulu, yang punya nasab jangan senang dulu. Karena yang punya nasab tidak pernah berusaha untuk mendapatkan nasab itu. Maka tasyrif, kemuliaan dari Allah ini, bebannya lebih berat. Jika maksiat, Allah gandakan, Allah besarkan. Tapi jika pun bermakrifat, makrifatnya lebih Allah tinggikan. Makanya Al-Imam Abdul Ghani An-Nabulsi dalam syarah Tajalliyat beliau mengatakan bahwa Rasulullah punya dua keturunan, satu jasadi nasabi, itulah para habaib sampai akhir zaman. Selama mereka masih ada, tidak akan ada hari kiamat insya Allah. Dan yang kedua, pewaris Rasulullah SAW. Mereka mewarisi ruhani Rasulullah SAW. Sama, selama mereka masih ada, maka langit dan bumi tidak akan runtuh. Inilah yang dikatakan dalam hadis Imam Muslim, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi kiamat di muka bumi sampai tidak ada lagi yang membaca Allah, tidak ada lagi yang dikatakan atau mengajarkan yuqal. Kalimat ini diterjemahkan para ulama, yuqal, dikatakan. Berarti ada yang mengajarkannya dan ada yang diajar. Selama nama Allah ini masih diajarkan, siapa yang mengajarkan ini? Dua pewaris Rasulullah inilah, pewaris nasabnya dan pewaris ilmunya. Selama mereka masih ada, Allah akan tangguhkan kiamat. Saudara-saudaraku pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta pewaris dan zuriat Rasulullah SAW. Kolbunya, siapa yang di dalam dadanya ada cinta kepada Nabi, maka wajib mencintai pewarisnya dan penyambung nasabnya. Inilah cara kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Inilah cara kita meneruskan sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam hadis Imam Kalabazi dan Tabarani, Ahibbu zurriyati, cintailah zuriatku, hubban li, karena kalian cinta kepadaku. Tetapi lain dengan para ulama, Nabi mengatakan lebih spesial lagi, al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewarisnya para nabi. Jika kita belajar fikih, siapa yang menjadi ahli waris?
kalau bukan keluarga. Maka ahlun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi tidak hanya keluarga nasabi, tapi juga keluarga sanadi, sanatnya, ilmunya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara merayakan Maulid Nabi, kita tidak hanya mendendangkan lagu tentunya, ini penting, sholawat wajib, tapi juga menghidupkan ilmu-ilmu beliau, mengunjungi ulama-ulama dan orang-orang yang mempunyai nasab kepada beliau. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, belum lama ini ada yang bertanya kepada saya, benarkah nubuat Nabi Muhammad SAW itu sudah ada sebelum alam semesta? Lalu saya menjawablah dengan hadis Imam Tirmidzi, bahwa Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, qila li Rasulillah SAW, ada orang bertanya kepada Nabi, mata kunta nabiyya, wahai Rasulullah, kapan engkau diangkat menjadi nabi? Lalu Nabi SAW menjawab dalam beberapa versi, dan beliau mengatakan, kuntu nabiyya, aku telah diangkat jadi nabi. Wa Adam bainar ruhi wal jasadi, Adam masih ruh, antara ruh dan jasad. Tapi ada orang salah faham mengenai hadis ini, dikira ini ilmu Allah tentang kenubuatan Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, saya jadi dosen, saya jadi guru, para kiai, para habaib, beliau menjadi ulama sekarang, ilmunya sama, pengetahuan Allah mengenai keberadaan mereka sama dengan nubuat Nabi. Kalau begitu, untuk apa Nabi mengatakan kuntu nabiyya? Oleh karena itu, jauh-jauh hari di abad ke-8 Hijriah, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dan anaknya Tajuddin As-Subki, begitu juga Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra. Aneh, sungguh aneh. Banyak yang mengaku Ahlus Sunnah, tapi Imam Ahlus Sunnah dan kitab-kitabnya tidak dia baca. Apa kata mereka di kitab-kitab mereka? Imam As-Subki, Imam As-Suyuti mengatakan, ini kuntu nabiyyan, ini adalah ikhtisas, kekhususan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Jika bukan, maka nubuat beliau sama dengan nubuat Nabi Adam. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang menceritakan kisah Nabi Adam? Hadis Imam Hakim dan beliau sahihkan. Ketika Nabi Adam terusir dari surga, lalu beliau minta ampun dengan bertawassul menyebut Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, bihaqqi Muhammadin, dengan hak kemuliaan Muhammad, ya Allah, faghfir lana, maka ampuni kami. Maka turunlah pertanyaan Allah kepada Nabi Adam, sedangkan Allah Maha tahu jawabannya. Ya Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Begitulah Allah berbasa-basi dengan kekasihnya. Maka munajat basa-basi ini bukan berarti memberitahu, mencari tahu, tapi itulah kemesraan antara Allah dengan para nabi. Ya Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Apa jawaban Sayyidina Adam? Ya Rabb, ketika dulu aku di surga, aku mendongakkan kepala ke atas, ternyata di arasmu dan di tiang-tiang arasmu tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Adam belum ada, langit bumi belum ada, aras Allah ciptakan, langsung ditulis nama Nabi Muhammad SAW. Di saat itu Allah kemudian menciptakan surga, dan di surga ada makhluk yang sudah berhasil mencapainya bernama Azazil. Azazil sudah berzikir belasan ribu tahun. Dalam riwayat Imam Tabari dikatakan 18.000 tahun dia berzikir, mulai dari bumi sampai 7 langit, bahkan dia menembus semua surga. Tapi sayang, dia tidak pernah berselawat kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ia terhijab, tidak dapat memandang arasnya.
Sedangkan Nabi Adam Allah izinkan matanya memandang, karena dia diajarkan semua nama, dan nama yang paling mulia setelah nama Allah adalah Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abul Hasan Syazili ditanya oleh para muridnya, "Ya Sayyidi, alimna al-isma al-a'zam." Ya Sayyidi, wahai Tuan guruku, ajarkan aku nama-nama yang agung, yang jika aku berdoa dengannya Allah pasti kabulkan. Apa jawaban beliau? Nama Allah yang agung itu asma aulia wa ahibba, nama-nama kekasihnya, nabi-nabinya, wali-walinya. Maka tidaklah heran jika Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau belum lahir secara fisik. Muhammad bin Abdullah belum lahir, tapi Ahmad Nabiullah telah Allah ciptakan. Berdasarkan itulah kita sadar bahwa alam arwah muqaddamun ala alamil ajsad, alam ruh lebih dahulu daripada alam jasad. Maka siapa yang dulu memandang kepada beliau dan takjub, Allah lahirkan ruhnya menjadi para habaib. Siapa yang memandang ruhnya dan ingin bertanya siapa dia, Allah akan lahirkan dia menjadi ulama pewaris baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tidak ada Habib yang lain. Habib, dulu Habib memandang Nabi di alam sana. Saya juga nggak ingat itu. Dulu Pak Kiai ingat. Semua kita pernah memandang Rasulullah di alam sana. Ada yang ingat? Tidak ada satupun yang ingat. Karena nih seumur dengan tubuh ini. Jika mengingat dengan otak, dia hanya mampu mengingat kita umur kita 5 tahun, 7 tahun, mungkin 5 tahun sudah banyak yang lupa. 5 tahun dulu pakai ngapain pakai? Main pasir, guling-guling. Masih ingat? Benar pakai? Mandi di kali nggak pakai kolor. Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Abu Darda, Abu Zar, dan sahabat-sahabat yang lain bertanya, Rasulullah, bagaimana awal engkau sadar engkau seorang nabi? Apa jawaban beliau? Ketika aku masih kecil bermain dengan anak 5. Tiba-tiba kami ingat kami belum bawa bekal. La nahmil zadan, kami belum membawa bekal. Maka saudara susuku pulang mengambil bekal. Ketika dia balik, dia kaget sesuatu. Rasulullah sedang digendong oleh seorang makhluk putih bersayap, yang satu lagi membelah dadanya, membedah dadanya sampai ke bagian perutnya, dikeluarkan jantungnya, ada 2 noda hitam, dikeluarkan, dibersihkan dan diisi dengan air ma'u zamzam, ma'ul hikmah wal iman. Ada yang begitu dulu? Gak ada ya? Beneran? Tapi Imam Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan ini juga terjadi pada sebagian para aulia, cuma bentuknya barangkali mimpi. Barangkali mimpi. Mungkin saja ada yang zahir. Kenapa Nabi Muhammad tidak rusak tubuhnya? Karena yang membedahnya adalah dokter langit. Dia kecepatannya seperti cahaya sehingga tidak menyakiti sang yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami ini dibuka kolbunya, saya nggak tahu berapa juta, berapa ribu titik hitam di kolbu saya. Maka sebenarnya kami ini tidak pantas membicarakan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukanlah karena guru-guru yang mengijazahkan, yang mengajarkan, tentu kita ini tidak berhak membicarakan siapa beliau. Maka kami katakan barakallahu ankum. Semoga Allah berkahi kalian, wahai para guru, para masyayikh, para habaib, para zuriat, para ulama yang mengajarkan kami cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW setelah beliau dibedah dadanya, beliau kemudian menjadi seorang yang tidak pernah lagi benci kepada siapapun.
disebutkan dalam riwayat Abu Nuaim, Imam Al-Baihaqi dan imam-imam yang lain, semenjak dibersihkan dada Nabi, beliau tidak sempat membenci orang, justru beliaulah yang dibenci. Saya mau bertanya kepada semua yang hadir, mau mewarisi kalbu Rasulullah atau tidak? Maka malam ini niatkan, ya Allah, cabutlah sejak detik ini, malam ini, kebencian dari dalam kalbuku. Maka tidurlah tanpa ada kebencian. Inilah wiridan salah satu ahli surga, wirid tanpa membaca. Yang dulu Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma membuntutinya hari. Ternyata wiridnya tidaklah berjilid-jilid, tidaklah berjuz-juz. Wiridnya cuma satu. Sebelum dia tidur, dia membuang semua kebencian. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, Jaddul Hasanain, imam-imam tariqah, imam-imam mazhab, semuanya bersanad kepada beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Cuma sayang hari ini kita kalau sebut nama Sayyidina Ali disebut Syiah Rafidah. Ya salam. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, apakah engkau tidak ridha seperti Musa dan Harun? Aku Musanya, engkau Harunnya. Adakah hubungan yang lebih dekat daripada itu? Ini semua hadisnya sahih. Man ahabbaka fahuwa mu'min. Siapa yang mencintaimu maka dia beriman. Wa man abghadaka munafik. Yang memurkaimu, membencimu, dia munafik. Jangan terjebak. Ini hadis sahih. Banyak paham tidak sahih. Adapun perang antar sahabat itu bukan karena kebencian, tapi karena mereka juga manusia biasa dan korban hoax. Jadi hoax itu musuhnya para ulama, para sahabat dari dulu. Inilah penyebab kebencian semenjak zaman sahabat. Perang Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Ali, dua-duanya ahli surga. Yang pertama Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah wafat di badannya. Yang kedua Sayyidina Ali, suami daripada putri tersayang Rasulullah SAW, yang mana ilmu Rasulullah pintunya adalah Sayyidina Ali. Maka saya memandang hari ini siapapun ulama, jika berbeda politik seperti bedanya Aisyah dengan Ali, kita tetap berhusnuzon kepada mereka. Sepakat? Kalau ada habaib kita beda politik, husnuzon. Sepakat? Tidak boleh benci salah satunya. Sepakat? Siapa yang membenci salah satunya, mereka telah membenci para ulama dan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan, man abghadaka fahuwa munafik. Yang membencimu wahai Ali, termasuk keturunannya tentunya, maka dia munafik. Hati-hati, ini sudah akhir 2022. Sebentar lagi 2023. Yang dialami Sayyidina Ali akan terjadi lagi hari ini. Perpecahan politik dibawa ke iman. Nanti beda politik, beda iman. Ada yang mau dibodohi begitu? Ada yang mau dibodohi begitu? Alhamdulillah, Sayyidina Ali diprovokasi oleh orang-orang sekitarnya. Tapi beliau ini babul ilm. Beliau ini bab pintu Rasulullah SAW. Apa kata orang ini dalam hadis yang hasan? Ya Amirul Mu'minin, wahai pemimpin kami, il'an ahla Syam, laknatlah, kutuklah penduduk Syam. Maksudnya Muawiyah, lawan politiknya Sayyidina Ali. Apa jawaban Sayyidina Ali? La, tidak. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda mengatakan, la tal'anu ahla Syam, jangan pernah melaknat orang-orang yang di Syam. Fa inna fihimul abdal, di sana ada wali-wali abdal. Siapakah wali abdal?
itulah orang yang tadi tidur tidak menyimpan kebencian. Disebutkan dan ditanya oleh orang-orang saat itu kepada Rasulullah, bagaimana cara mereka jadi abdal? Nabi mengatakan, bukan bi kasratis shalah wala siyam, bukan dengan banyaknya ritual zahir. Salatnya tidak banyak, puasanya tidak banyak, tetapi bisalamati sudurihim, dadanya selamat. Inilah wirid. Tujuan semua wirid, tujuan semua hizib, tujuan semua istighasah adalah salamatus salat, bersihnya kalbu dari kebencian. Semoga para ulama kita menjadi agen-agen kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Habaib kita mewarisi cinta kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali rela mundur dan menyerahkan kepemimpinan kepada Sayyidina Muawiyah. Akhirnya orang-orang yang tadinya cinta kepada beliau tapi cintanya bersyarat, mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali. Dan keluar itu bahasa Arabnya kharaja. Mereka kemudian disebut khawarij. Maka hati-hati, saya tidak mau menggurui guru di sini, para masyayikh, para habaib di sini, cuma ingin mekan diri saya sendiri dan kita semua. Hati-hati dengan orang yang senang sama kita. Belum tentu dia senang tasbih. Siapa tahu dia senangnya masih dengan hawanya, karena ada kepentingan yang sama. Jika kepentingan politiknya, mazhabnya, alirannya berbeda dengan kita, nanti dia akan membenci seperti membencinya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini akan terjadi dan akan selalu terjadi. Saudara-saudaraku yang bukan Allah, bagian akhir yang mau saya sampaikan, Nabi mengatakan, ana faratukum alal haud, aku telah lebih dahulu menunggu kalian nanti di telagaku Al-Kautsar. Lalu beliau mengatakan, aku merindui saudaraku, ikhwan-ikhwanku. Lalu para sahabat bertanya, hadis Imam Nasai dan hadisnya sahih, wahai baginda, bukankah kami saudaramu, ikhwanmu? Apa jawaban beliau? Antum ashabi, kalian itu sahabatku, sedangkan ikhwanku yang muncul di akhir zaman. Insya Allah inilah zamannya. Apa kata Nabi? Mereka percaya kepadaku, walam yarauni, meskipun tidak pernah melihatku, tidak pernah bermimpi kepadaku. Ini jika para masyayikh habaib ini mereka jujur, pun tidak semua bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Benar Pak Kiai? Tidak semuanya mimpi ketemu Rasulullah. Syukur-syukur ketemu. Sedangkan murid Abu Syazili, ini baru muridnya, namanya Imam Abdul Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah pengarang hikam, punya guru. Apa kata beliau? Ini yang orang-orang sulit percaya hari ini. Saya percaya hakul yakin. Apa kata beliau? Seandainya lau hujiba anni Rasulullah SAW walau lahzah, seandainya sesaat saja aku tidak pandang Rasulullah, terhijab Rasulullah dariku, la asbahtu kafiran, tentu aku menjadi kafir. Ada yang makomnya sebegitu? Ada makomnya sebegitu? Nggak ada. Gak usah salahkan siapa. Mungkin mohon maaf, kita sama-sama hadir hari ini, tapi kita masih merasa lebih tinggi dari orang yang di samping. Bagaimana Rasulullah akan menjenguk? Mungkin kita sholawat, tapi sholawatnya masih ada iming-imingnya. Sholawatnya bukan karena cinta Rasulullah, sholawatnya masih karena ingin bayar hutang. Sholawatnya masih karena ingin anaknya lolos ujian. Sholawatnya karena ingin naik pangkat. Sholawatnya karena jomblo ingin melet. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan taj'aluni minal mahbubin, gitu ya. Sholat baru bid'ah, sholat mahabbah.
Jangan diamalin ya yang jomblo ya. Itu nggak ada ijazahnya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu ya, gimana? Sholatan taj'aluni mahbuban lin nisa. Gitu. Ya Allah, berilah sholawat kepada Nabi Muhammad, sholawat yang membuat para lawan jenis cinta kepadaku. Ini kan gawat. Boleh nggak sholat begitu? Boleh, tapi itu level 1. Ya masa dari dulu sampai sekarang begitu aja levelnya. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan tuqda biha duyun. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad, sholawat yang membuat hutang kami terbayar. Emang kalau nggak ada utang, ente nggak sholawat sama Nabi? Nanti kalau sholawat sudah diberkahi oleh Allah, hutang terbayar, syafaat tidak dapat. Ini ingat nih, Rasulullah ngomong dalam hadis yang sahih Bukhari, Muslim dan lainnya. Inni khabba'tu da'wati. Aku menyimpan doa-doa mustajabku. Menyimpan. Untuk apa? Untuk kita. Jangan salah pakai. Nabi sengaja doa-doanya nggak dipakai ketika datang ke Taif. Seandainya Rasulullah mengatakan, ya Rob, hancurkan Taif, hancur Taif. Tapi Rasulullah simpan. Ini baru disakiti sedikit langsung sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuhliku biha al-a'da. Sabaran. Ya Allah, sampai ke sholat ke Nabi Muhammad, sholawat yang bisa menghancurkan musuh. Ya salam, Nabi dulu gak pernah begitu ngajarin. Orang yang sholawat begini, syafaat uzmanya Nabi dia tidak dapat. Cuma dapat syafaat yang sughra. Yang dapat uzma hanya orang-orang yang mewarisi akhlak beliau. Maka saya mengimbau malam ini, silakan bersolawat. Mau lagi susah, bedakan niat dengan manfaat. Sholawat bermanfaat untuk terbayar hutang, benar, tapi niatnya bukan itu. Sholawat bermanfaat untuk menyembuhkan sakit, benar, tapi bukan itu tujuannya. Itu namanya benefit atau fawaid. Fawaid bukanlah hadaf, bukanlah sesuatu yang disebut al-maqsud. Maksud kita adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Maka saya mengajak malam ini, ayo naik kelas. Dari kelas solawat materi kepada solawat rohani. Kalau ada sakit, solawat. Sembuh nggak sembuh, tetap solawat. Lain cerita dengan istri-istri Nabi, sahabat Nabi. Ada lagi sahabat namanya Khalid bin Walid. Masih ingat Khalid? Siapa beliau? Jenderal berbintang 4. Tidak mau perang kecuali rambut Rasulullah ada di helmnya, sorbannya, kolensuahnya. Musyrik gak? Sekarang ini yang mau cium-cium ini disuruh musyrik nih sama kelompok sono. Ya benar. Ya. Musyrik. Selamat jadi musyrik ya. Dia nggak tahu bab cinta. Kalau itu musyrik, maka sahabat Nabi berapa ratus mereka yang mengamalkan ini dan mereka musyrik. Berarti Khalid bin Walid musyrik. Kalau begitu dia pembenci sahabat toh. Orang ini disebut dalam ilmu akidah Nasibi. Nasibi lawan dari Rafidi. Rafidi pembenci Ahlul Bait, Nasibi pembenci sahabat Rasulullah. Itu sama hukumnya, ahli bid'ah dua-duanya. Ahlu sunnah kita cinta mereka dua-duanya. Ummu Salamah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, dua mereka ini istri Rasulullah, menyimpan rambut Nabi. Bedanya Sayyidina Khalid dapat rambut Nabi pas umroh, pas haji. Jadi Nabi tahallul dibagi-bagi. Nabi ini mengajarkan kemusyrikan ya. Nabi tahallul, Nabi bagi-bagi. Bagi-bagi. Berarti beliau betul sudah mempersiapkan rambut-rambut ini untuk ikhwannya akhir zaman. Itulah rambut ini sekarang. Ini rambut yang dibagi-bagi dulu, yang dibagi ke Sayyidina Anas. Ini dia semuanya. Yang di istri Rasulullah semuanya masuk ke kafan mereka. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Ummu Salamah.
ketika beliau berdua sakit ini bukan sakit fisik, ini sakit rindu. Nah, ini hati-hati yang jomblo kalau rindu. Atau ada kiai yang sudah ditinggal sang kekasih? Benar Pak Kiai? Waduh, ini kalau rindu kayaknya tambah ompong nih. Nyimpen rambut harim enggak nih Pak Kiai? Dicelup aja Pak Kiai. Itu Sayyidatuna Aisyah rindu Rasulullah sakit, maka diceluplah rambut Rasulullah dan beliau bersolawat. Wah, kalau solawat sang istri kan beda sama kita ya. Bersolawat itu air kemudian diminum. Musyrik gak? Musyrik gak nih? Beneran? Ini kata mereka musyrik ya. Tabaruk katanya musyrik. Imamnya namanya Albani. Albani nulis dan dia katakan di kitab Tawassul dan kitab-kitab yang lain, at-tabarruk syirik. Tabaruk itu syirik, tawassul syirik, dan dia mengatakan ini dari masa ke masa umat Islam bertawassul. Padahal ini syirik, bukan syirik khafi, bukan syirik asghar. Dia mengatakan ini syirik akbar, syirik besar. Maka hati-hati, hati-hati. Negara di Bangladesh, di India, di Pakistan, di Mesir, itu majelis maulid dibom oleh kelompok yang mengatakan itu syirik. Dan saya bersyukur kok rambut-rambut Nabi sekarang muncul di depan kita, termasuk sorban beliau, Masya Allah. Ini tanda. Dulu ada orang tidak beriman kepada Rasulullah, tapi dengar kalau ada Nabi itu mereka beli dengan sekian ribu dinar, dibeli. Ribu dinar mereka simpan untuk perang. Karena mereka semacam keyakinan kalau bawa rambut orang soleh itu, orang suci itu, kita menang dalam perang. Padahal dia nggak percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya ingin menyampaikan, Bapak Saudara semuanya, baginda Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa di akhir zaman mereka yang percaya kepadaku meskipun tidak pernah menatapku, mereka itulah yang disebut ikhwani, mereka itulah yang disebut saudara-saudaraku. Namun ada satu hadis penutup yang mau saya sampaikan sebagai closing. Hadis yang sudah masyhur, bahkan dimasukkan ke dalam syair-syair dan nasyid, sering dibaca oleh para guru-guru kita, para abai, para kiai. Tuba liman ra'ani wa amana. Tuba, beruntung, tapi tuba itu syajaratun fil jannah, kama qala Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tuba itu adalah angin segar, buah-buah segar, rahmat Allah yang Allah turunkan berkat adanya satu pohon, namanya pohon tuba di surga. Pohon ini jangan bayangkan kayak pohon kelapa. Satu pohon kecil di surga, kita jalan 100 tahun baru bisa lewatin bayang-bayangnya. Jadi dia punya bayang-bayang di bawah 100 tahun perjalanan. Ini tuba lebih besar dari itu. Kata Nabi, tuba liman ra'ani wa. Beruntung yang melihat aku, iman kepadaku. Lalu beliau ulang sampai 7 kali. Bahkan dikatakan tuba liman ra'ani, tuba liman ra'a man ra'ani, man ra'a man ra'a man ra'ani. Jika beliau mau, beliau akan sebutkan sebanyak-banyaknya. Beruntung orang yang memandangku, jika tidak memandang orang yang memandangku, jika tidak memandang orang yang memandangku. Inilah yang disebut sanad. Dan sanad ini sekarang terbagi dua, sebagaimana dulu juga terbagi dua. Imam Suyuti mengatakan ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 70 marrah yaqzatan. Aku dan jaga. Maka memandang Imam Suyuti di zamannya itu mendapatkan keberkahan. Maka jika kita sudah tahu ada orang yang hidup rohaninya pernah bertemu Rasulullah di alam dunia ini, baik dalam mimpi ataupun jaga, temui dia.